Sebetulnya bullying, perundungan itu sebetulnya tradisi lama itu. Sejak zaman dahulu kala kan. Baru akhir-akhir ini saja yang kemudian itu menjadi, iya. Jadi pertanyaannya kan, kenapa tidak dari dulu dibahas? Saya dan Mas Fahmi akan mempresentasikan tentang masyarakat dan kebudayaan sekolah. Pengertian masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan, saling berinteraksi dan membentuk norma serta nilai-nilai sosial sebagai pedoman hidup bersama. Yang kedua, kebudayaan sekolah adalah seperangkat nilai, kebiasaan, tradisi, aturan, dan pola interaksi sosial yang berkembang dalam lingkungan sekolah dan menjadi identitas sekolah tersebut. Jadi kedua konsep ini saling berkaitan karena masyarakat memengaruhi terbentuknya kebudayaan sekolah, sementara kebudayaan sekolah dapat turut membentuk nilai-nilai dalam masyarakat. Selanjutnya, konsep masyarakat sebagai suatu komunitas. Menurut Mutahari, masyarakat bukan sekedar kumpulan individu, melainkan suatu organisme hidup. Artinya, masyarakat memiliki struktur, fungsi, dan kesatuan yang utuh seperti tubuh manusia, di mana setiap individu berperan sebagai bagian penting yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Jadi, konsep ini menekankan bahwa masyarakat sebagai komunitas memiliki peran aktif dalam membentuk identitas dan perilaku anggotanya. Selanjutnya, masyarakat memiliki jiwa kolektif, yakni kesadaran nilai dan arah tujuan bersama yang tidak dimiliki oleh individu secara terpisah. Yang kedua, hubungan antar individu membentuk pola hidup bersama yang disebut sebagai komunitas. Yang ketiga, dalam komunitas ini ada solidaritas, norma, dan struktur sosial yang mengikat anggota masyarakat satu sama lain. Yang pertama, masyarakat punya jiwa bersama, artinya orang-orang dalam masyarakat punya kesadaran nilai dan tujuan yang sama. Hal-hal ini tidak muncul kalau orang hidup sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, orang-orang saling berhubung dan membentuk cara hidup bersama. Dari hubungan antar individu itu terbentuk kebiasaan dan cara hidup bersama yang akhirnya disebut komunitas. Yang kedua, di dalam komunitas ada rasa kebersamaan dan aturan yang mengikat. Mereka saling peduli, mengikuti aturan bersama, dan ada sistem sosial yang bikin semua orang merasa punya peran. Selanjutnya adalah teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik peran. Nah, yang peragaan. Yang pertama, teknik tertulis ialah menggunakan tulisan seperti surat, pengumuman, brosur, atau majalah sekolah. Teknik ini membantu menyampaikan informasi secara resmi dan bisa dibaca kapan saja oleh masyarakat. Yang kedua, teknik lisan. Teknik lisan dilakukan secara langsung lewat bicara seperti rapat, diskusi, ceramah, atau pertemuan dengan orang tua dan tokoh masyarakat. Teknik ini memungkinkan adanya tanya jawab dan interaksi langsung. Yang ketiga, teknik peragaan. Teknik peragaan dengan menunjukkan atau memperagakan sesuatu, misalnya pameran karya siswa, pertunjukan seni, atau kegiatan open house di sekolah. Teknik ini membuat masyarakat bisa melihat dan merasakan langsung aktivitas di sekolahnya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dibacakan oleh Mas Ulum ya. Itu tentang masyarakat dan kebudayaan sekolah. Kemudian ini pengaruh kebudayaan sekolah terhadap masyarakat. Menurut Emil Durkheim, lembaga pendidikan seperti sekolah berfungsi untuk mentransmisikan nilai dan norma sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, budaya sekolah memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku siswa yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas. Jadi menurut Emil Durkheim ini, kebudayaan sekolah itu sangat penting.
sangat penting karena membentuk nilai-nilai karakter sehingga nantinya menjadi masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada pengaruh-pengaruhnya. Di sini ada 5. Yang pertama, transmisi nilai sosial. Yang kedua, pembentukan solidaritas sosial. Ketiga, pembentukan karakter dan moral. Yang keempat itu persiapan peran sosial. Dan yang kelima ada kontrol sosial. Transmisi nilai sosial. Jadi sekolah mengajarkan nilai dan aturan yang penting supaya budaya masyarakat tetap terjaga. Kemudian pembentukan solidaritas sosial. Di sekolah siswa belajar bekerja sama dan menghargai orang lain sehingga tercipta rasa kebersamaan pada masyarakat nantinya. Kemudian pembentukan karakter dan moral. Sekolah membantu siswa punya sikap baik dan bertanggung jawab sesuai norma masyarakat. Yang keempat, persiapan peran sosial. Sekolah mempersiapkan siswa supaya siswa menjalani peran mereka di masyarakat, seperti menjadi warga yang aktif. Kemudian yang kelima ada kontrol sosial. Aturan di sekolah mengajarkan siswa cara mengendalikan diri agar sesuai dengan norma-norma sosial. Selanjutnya itu ada tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat adalah membangun komunikasi yang efektif antara sekolah dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan, serta menjalin kerjasama yang konstruktif demi kemajuan pendidikan. Sekolah bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas tentang program pendidikan dan menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan bersama. Jadi, tugas utama hubungan sekolah dan masyarakat adalah menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan masyarakat, sehingga nantinya masyarakat ikut mendukung pendidikan menjadi pendidikan yang bermutu, begitu. Selanjutnya, di sini ada tugas pokoknya, yaitu yang pertama membangun komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat. Jadi antara sekolah dan masyarakat harus saling berbicara dan bertukar informasi dengan masyarakat. Kemudian ada yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Di dalam kegiatan pendidikan ini, masyarakat diajak ikut aktif dalam acara atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama konstruktif demi kemajuan pendidikan. Sekolah dan masyarakat ini bekerja sama dengan cara yang positif agar pendidikan jadi lebih baik. Yang keempat, memberikan informasi yang jelas tentang program pendidikan kepada masyarakat. Sekolah harus menyampaikan dengan mudah dimengerti semua rencana dan kegiatan pendidikan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima itu menerima dan mengakomodasi masukan dari masyarakat untuk perbaikan pendidikan. Sekolah terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat supaya bisa memperbaiki mutu pendidikan. Selanjutnya ada peran budaya sekolah terhadap masyarakat. Jadi budaya sekolah yang sehat, kuat dan positif ini dapat mendorong peningkatan kualitas hidup seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Jadi peran budaya sekolah ini bisa juga mendorong peningkatan kualitas hidup untuk warga sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah. Dan peran-perannya di sini ada 4. Yang pertama, menumbuhkan semangat belajar. Yang kedua, mendorong ide dan pembaruan. Yang ketiga, membangun kerjasama. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Apa yang dimaksud dari menumbuhkan semangat belajar? Yaitu sekolah membantu masyarakat agar lebih semangat dan tertarik untuk belajar hal-hal baru. Yang kedua, itu mendorong ide dan pembaruan. Sekolah jadi tempat munculnya gagasan baru yang bisa membuat perubahan positif di masyarakat. Ketiga, membangun kerjasama. Sekolah mengajarkan pentingnya saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendidikan dan nilai yang diajarkan, masyarakat jadi lebih maju dan sejahtera nantinya. Begitu. Selanjutnya itu ada kesimpulan.
Kesimpulan dari materi tadi ialah sekolah dan masyarakat tentunya sangat saling mempengaruhi. Sekolah menyebarkan nilai-nilai baik seperti disiplin dan kerjasama ke masyarakat. Sementara masyarakat mendukung sekolah melalui partisipasi dan kerjasama. Budaya sekolah yang positif bisa membantu membentuk lingkungan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Ada nggak sih perbedaan budaya antara sekolah formal dan juga formal, non formal, informal? Sekolah formal sama informal berarti kalau sekolah. Ada nggak perbedaan budayanya? Izin bertanya Mas Fahmi dan Mas Ulum, karena pembahasan kita ini mengenai budaya sekolah, bagaimana cara agar kita bisa menerapkan budaya yang religius ya di sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA ya, seperti itu. Karena dalam konteks ini konteks PAI ya, seperti itu. Sehingga kita semua meskipun nanti memang tujuan yang paling yang paling utama mungkin ya karena PAI menjadi guru PAI, tapi bisa saja nanti mungkin Mas Fahmi sendiri mungkin nanti bisa menjadi guru yang lain gitu, guru petani bisa, guru petani, guru bahasa Inggris mungkin ya, tapi tidak melepaskan nilai-nilai Islaminya ya, karena kita ini kan kuliah di prodi PAI juga, seperti itu mungkin. Saya menjawab pertanyaannya Mbak Lydia. Yang pertama, yang formal, yang pertama ada struktur yang jelas, yang kedua aturan yang ketat, yang ketiga komunikasi resmi, keempat tingkat hierarki, kelima dokumentasi. Nah, yang non formal yang pertama itu fleksibilitas, kedua komunikasi santai, yang ketiga kurangnya hierarki, keempat kurangnya dokumentasi, kelima lebih kreatif. Pendidikan formal atau seperti sekolah atau universitas. Nah, pendidikan non formal kayak kursus online atau pelatihan. Nah, dari kedua dari komunikasi, yang komunikasi formal contohnya kayak surat resmi, laporan. Nah, yang komunikasi non formal kayak pesan singkat atau media sosial. Tadi kan bagaimana cara kita menerapkan budaya Islami pada sekolah-sekolah negeri gitu kan. Ya, menurut saya bisa, karena juga saya pernah mendengar beberapa cerita dari teman saya. Semisal ya, kita diterapkan pada siswa-siswa yang telat. Nah, yang telat itu disuruh untuk membaca Al-Quran, begitu. Karena jadi sering telat, mungkin jadi lancar membaca Al-Quran. Nah, nanti bisa diterapkan pada masyarakat, begitu. Lalu jika pada saat pembelajaran, mungkin sebelum pembelajaran itu kita bisa memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran itu memulai dengan berdoa gitu. Atau mungkin ketika menutup pembelajaran bisa menggunakan doa juga. Mungkin begitu. Gimana, apa cukup? Nah, kebetulan memang sekolah teman saya itu campuran ya. Jadi gurunya itu ada beberapa yang mengajarkan, namun mungkin tinggal ditambahi sesuai dengan kepercayaan masing-masing atau agama masing-masing begitu. Mungkin saat berdoa begitu atau gimana. Dari yang saya pernah dengar itu pada saat Jumatan kan siswa yang muslim itu pasti pada Jumatan. Nah, ada itu kelas khusus untuk yang beragama nonis, itu memang ada kelas khusus keagamaan begitu. Terima kasih. Bisa berikan contoh praktek budaya sekolah ini yang memang sangat berpengaruh di masyarakat. Ya, sangat berpengaruh di masyarakat dan juga bisa menambah semangat belajar. Kira-kira apa ya?
budaya yang seperti apa? Motivasi budaya seperti apa yang sangat berperan Praktek budaya sekolah yang sangat berpengaruh di masyarakat dan Menambah semangat belajar siswa. apa Miki ya pertanyaannya? Praktek kebudayaan ini budaya yang ada di sekolah begitu ya? Ya, yang nanti bisa berguna di masyarakat. Sebenarnya kalau budaya di sekolah itu banyak, tapi menurut saya yang sangat berpengaruh pada masyarakat ya, mungkin salah satunya itu membangun kerjasama di sekolah. Jadi nantinya itu berpengaruh di masyarakat itu ketika misalnya ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Karena di masyarakat itu bentuknya sudah sosial yang sangat luas, begitu. Dan dan yang menambah semangat, menurut saya itu ketika ada budaya, misalnya pada kelas 3 ada pentas seni, dan pada para orang tua itu diharuskan untuk menonton. Jadi kan mungkin ya ada beberapa anak itu yang ketika dilihat oleh orang tuanya itu menjadi semangat begitu. Ya mungkin begitu. Atau ada tambahan menurut Mbak Anissa, Mbak Alivia, Mas Fikri? Ya sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kedinginan ya? Siapa itu namanya ya? Kamu kedinginan apa? Aduh, gimana sih? Ya harusnya dia di ruangan atas kayaknya yang panas itu ya. Oh, kehujanan. Tenang saudara-saudara, tenang. Kudungnya abang, Eping ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan ini. Tadi yang belum sudah selesai semua kan ya? Nanti ada kuliah lagi? Nggak ada. Tadi yang pertama tentang sosialisasi pendidikan ya. Sosialisasi peserta didik. Iya kan? Sosialisasi di sini yang dimaksudkan sosial dan sasi itu ya, sosial dan isasi. Sebentar Mas, saya mau ngambil sosial dan isasi. Sosial dan isasi. Kalau ada yang ada isasi-isasinya berarti kan proses sosial. Kalau yang ada isasi-isasinya urbanisasi, apa lagi? Yang ada isasi-isasinya urbanisasi, organisasi kayak gitu. Jadi yang ada sasi-sasinya itu proses artinya. Ini proses artinya. Urbanisasi berarti kan proses urban ya. Organisasi berarti kan proses menjadi satu organ, menjadi satu tubuh. Kalau sosialisasi berarti proses bersosial kayak gitu. Kristenisasi, ada islamisasi, itu kan juga sama. Proses. Kalau kristenisasi proses mengkristenkan, islamisasi proses mengislamkan. Seperti itu. Ada sosialisasi yang berkaitan dengan sosial, ada sosial plus isasi. Ada sosial plus logi. Ada sosial plus isme. Yang terakhir sosial. Ini semua paham nggak? Beda-bedanya tahu kan? Nggak tahu ya? Gimana sih? Sosial plus isasi berarti tadi proses. Kalau ditambah kelologi ini ilmu. Iya, ini proses. Kalau ini isme itu paham.
Paham sosial. atau ideologi sosialisme. Kalau ada isme-ismenya ini paham atau ideologi. Kalau ada logi-loginya ini ilmu. Kalau yang isasinya itu proses. Bedanya itu. Kalau ini nggak tahu ini. Kalau ini apa ini? Sosial itu. Playing victim balik. Playing victim ya. Merasa menjadi korban gitu. Iya kan? Pernah dengar istilah playing victim kan? Iya. Tentang perundungan misalnya. Perundungan yang bullying, bulian apa bullying? Sebetulnya bullying, perundungan itu sebetulnya tradisi lama itu. Atau fenomena sejak zaman dahulu kala kan. Hanya baru akhir-akhir ini saja yang kemudian itu menjadi iya atau dibuat. Jadi pertanyaannya kan kenapa tidak dari dulu dibahas? Terus kenapa bullying sekarang menjadi masalah gitu? Apakah karena anak-anak sudah tidak tahan dibully? Yang dari pesantren paham kan bullying kan? Gojlokan itu tahu kan? Di pesantren itu lebih sadis lagi itu bullyingnya, gojlokannya. Iya kan? Baru misalnya kamu datang ke pesantren nggak bawa makanan, pasti sandalmu yang dipotong-potong bisa apa? Disuguhkan gitu kan? Kayak gitu kan? Apalagi gojlokannya ngeri-ngeri itu kalau di pesantren, terutama yang pesantren lawas itu zaman dahulu. Pesantren zaman dahulu itu ngeri-ngeri itu. Dan sebetulnya itu pembentukan mental sih. Orang-orang yang terbiasa dengan bullying itu sebetulnya dia menjadi kuat mentalnya. Karena di masyarakat kan kita kan selalu bersaing dengan baik dengan orang lain, dengan tetangga, dengan ya meskipun tidak secara terang-terangan tangganya itu mobil anyar kemudian kita panas itu kan persaingan sebetulnya. Jadi sebetulnya bullying ini yang jadi persoalan kan kitanya yang anak zaman sekarang yang menjadi lemah atau apa itu? Pertanyaannya kan di situ nanti. Mungkin gara-gara anak zaman sekarang manja-manja itu ya. Mungkin ya. Mentalnya jadi lemah, melempem. Nggak ada pertanyaan lagi kan ya, sudah selesai tadi ya. Bagus, terima kasih. Bagus. Jadi saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.